Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Doa dan harapan kami, saudara-saudara para pendengar dimanapun berada, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita akan melihat 10 daftar orang yang dibangkitkan dari antara orang mati menurut Alkitab, saudara. Tapi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, silakan tekan tombol subscribe-nya lebih dahulu, like, share, supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan dalam setiap video-video terbaru yang diupload dalam channel ini, saudara. Nah, yang pertama, Tuhan secara ajaib membangkitkan orang mati untuk menandakan kebangkitan semua orang percaya. Yang pertama, anak janda Sarfat, saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 22. Pada masa kekeringan di Israel, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat, ke rumah seorang janda miskin. Janda ini punya anak 1 orang. Hidup mereka sangat melarat. Persediaan makanan tinggal sekali. Elia datang meminta makan dan minum. Dia meyakinkan janda itu bahwa tidak perlu takut memberikan makanan terakhir mereka kepadanya. Janda itu percaya. Makanan terakhir itu diberikan kepada Elia. Setelah itu terjadi mujizat, saudara. Tepung dan minyak tidak pernah habis sampai musim kering berlalu. Suatu kali, anak janda itu sakit keras dan mati. 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Janda itu sedih. Dia komplain Elia. Dia berprasangka kedatangan Elia penyebab anaknya mati. Elia meminta mayat anak itu dibawa ke ruang atas, dibaringkan di kasurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengucurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ayat 22 sampai 22. Ayat 20 sampai 22, saudara. Elia membawa anak yang sudah hidup itu. Janda itu takjub, lalu membuat pengakuan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Elia. Dan dia seorang nabi besar. Dengan melakukan mujizat ini di Venesia, Elia menunjukkan bahwa Tuhan Israel lebih unggul atas tuhan-tuhan segala bangsa. Yang kedua, saudara, anak perempuan Sunem. 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Sebagai penerus Nabi Elia, Elisa juga dikaruniakan kuasa yang sama dengan Elia oleh Tuhan. Pengalaman Elisa hampir mirip dengan pengalaman pendahulunya itu. Sama-sama singgah di rumah seorang perempuan. Bedanya perempuan Sunem ini orang kaya, punya suami, tapi tidak punya anak, saudara. Dia seorang perempuan yang ramah, tidak ada masalah dengan pemenuhan hidup sehari-hari. Dia sering mengundang Elia untuk makan di rumahnya. Dia meyakinkan suaminya bahwa Elisa seorang abdi Allah. Karena itu, dia punya inisiatif untuk membuat 1 kamar khusus untuk Elisa, supaya bila Elisa datang ke Sunem, dia tidak perlu cari tempat penginapan
tapi dapat menginap di kamar yang mereka sediakan. Saudara, ketika Elisa menginap di rumahnya, dia memanggil perempuan itu. Elisa sangat menghargai kebaikannya. Karena itu Elisa ingin berbuat sesuatu untuk merespon kebaikannya. Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Ketika perempuan itu berada di depan Elisa, dia berkata, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku. Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Elisa benar. Setahun berikutnya, dia hamil dan memiliki anak laki-laki. Ketika anak itu sudah besar, terjadi suatu insiden. Dia hendak menyusul ayahnya, sementara di ladang dengan pekerjaannya. Sampai di sana tiba-tiba dia menjerit kesakitan kepada ayahnya sambil pegang kepalanya. Kemudian dia diangkat dan dibawa pulang ke ibunya. Ibunya memangkunya sampai tengah hari, lalu anak itu mati di pangkuan ibunya. Perempuan itu mengangkat dan membawa jenazah anaknya ke kamar Elisa, dibaringkan di kasur. Kemudian dia panggil suaminya, minta seorang pekerjanya membawa seekor keledai. Dia bilang mau pergi ke abdi Allah, Elisa. Dia pergi menemui Elisa di Gunung Karmel. Setelah bertemu Elisa, dia mencurahkan kesedihannya. Dia sedikit memaksa Elisa untuk turut pergi dengan dia, membangkitkan anak itu. Gehazi yang sebelumnya diperintahkan Elisa untuk menaruh tongkatnya ke atas anak itu tidak berdampak apa-apa. Elisa masuk ke dalam kamar. Dia berdoa kepada Tuhan, membaringkan dirinya di atas anak itu, menaruh mulutnya di atas mulut anak itu, mata dengan mata, telapak dengan telapak tangan. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Kemudian tiarap lagi di tubuh anak itu. Anak itu bersin 3 kali dan membuka matanya, hidup kembali. Kemudian anak itu dibawa kepada ibunya. Perempuan itu tersungkur di kaki Elisa. Metode penyembuhan Elisa unik, tetapi Tuhanlah yang membangkitkannya. Yang ketiga, seorang Israel. 2 Raja-Raja 13 ayat 21 sampai 22 merupakan kisah kebangkitan yang unik dan lucu. Tidak disangka, kebangkitan yang tidak sengaja. Begini kisahnya. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki ke negeri itu. Yang ketiga, seorang Israel. 2 Raja-Raja 13 ayat 21 sampai 22 merupakan kisah kebangkitan yang unik. Tidak disangka, kebangkitan yang tidak disengaja. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang,
dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. 2 Raja-Raja 13 ayat 21 sampai 22. Gerombolan Moab biasa datang mengganggu pemakaman. Takut menjadi sasaran kekerasan Moab, mereka melemparkan mayat itu ke makam Elisa dan lari tunggang langgang. Segera setelah tubuh itu menyentuh tulang Elisa, orang itu hidup kembali dan berdiri. Rupanya orang-orang yang melemparkan mayat di makam Elisa mengamati orang yang dibangkitkan dari kematian dan menyebarkan cerita itu kemana-mana. Mukjizat ini merupakan bayangan awal tentang bagaimana kematian dan kebangkitan Kristus mengubah kubur menjadi jalan menuju kehidupan baru. Yang keempat, anak laki-laki seorang janda di Nain. Lukas 7 ayat 11 sampai 16. Ada seorang janda di Nain. Anaknya hanya satu laki-laki meninggal. Hari di mana anak itu mati, Yesus masuk ke kota itu. Keluarga sudah punya informasi Yesus dapat membangkitkan orang mati. Mereka membawa mayat anak itu kepada Yesus. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota dan bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Yang kelima, putri Yairus, Lukas 8 ayat 49 sampai 56. Orang yang dibangkitkan dari kematian selanjutnya adalah putri Yairus. Dia kepala rumah ibadah. Dia menyembah di kaki Yesus, memohon datang ke rumahnya. Anaknya sedang sakit keras dan hampir mati. Itu adalah anak semata wayangnya, umurnya 12 tahun. Sebelum tiba di rumah, ada informasi kalau anak Yairus sudah mati. Yesus mendengar berita itu. "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat," katanya. Tiba di rumah Yairus, tidak boleh ada yang masuk kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ayah dan ibu anak itu. Orang-orang menangis. Yesus katakan anak itu tidak mati, hanya tidur. Mereka tertawa karena anak itu sudah mati. Mereka belum mengetahui orang mati itu seperti orang tidur. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Tertulis dalam Lukas 8 ayat 54 sampai 55. Pada saat itu dalam pelayanan yang mula-mula, Tuhan telah menunjukkan otoritas totalnya atas alam, kuasa iblis, penyakit, dan bahkan kematian. Setiap kekuatan hidup didorong untuk bersujud di kakinya. Yang keenam, Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 47,
Lazarus bukan orang asing bagi Yesus. Dia sahabat Yesus bersama dengan dua saudarinya, Marta dan Maria. Ketiga bersaudara ini sangat dekat dengan Kak Yesus. Rombongan Yesus seringkali singgah di rumah mereka, makan dan minum dan beristirahat. Suatu kali Lazarus sakit berat, lalu mereka kirim kabar kepada Yesus tentang keadaan Lazarus. Ketika Yesus menerima kabar itu, dia tidak lekas pergi ke rumah Lazarus, sengaja tinggal 2 hari lagi. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, katanya. Setelah 2 hari kemudian, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke tempat Lazarus, namun Lazarus telah meninggal. Kembali Yesus menyebut Lazarus sedang tidur. Selengkapnya, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Katanya, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Yang ketujuh, Yesus Kristus. Matius 28 ayat 1 sampai 20, Markus 16 ayat 1 sampai 20, Lukas 24 ayat 1 sampai 49, Yohanes 20 ayat 1 sampai 21 dan ayat 25. Kematian Yesus berbeda dengan kematian orang-orang. Mereka mati akibat dosa. Kematian Yesus untuk menebus manusia dari dosa. Karena itu kebangkitan Yesus dari kematian berbeda dengan kebangkitan orang-orang. Yesus bangkit sebagai tanda bahwa dia tidak takluk kepada kematian. Dia bangkit bukan karena dibangkitkan, tetapi karena dalam dirinya ada hidup. Kematian tidak menguasainya. Ketika Yesus bangkit, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Malaikat datang menggulingkan batu penutup makam Yesus. Wajahnya bercahaya sehingga tentara penjaga makam takut dan pingsan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Tertulis dalam Matius 28 ayat 5 sampai 7. Yang ke-8, orang-orang kudus di Yerusalem. Matius 27 ayat 50 sampai 54. Ketika Yesus mati, ada 3 keajaiban terjadi. Salah satunya adalah banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Selanjutnya diceritakan di ayat 53 sampai 54. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi.
lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Kebangkitan orang-orang ini menjadi jaminan kebangkitan orang-orang yang percaya yang akan datang. Yang kesembilan, Tabita atau Dorcas, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Dorcas digambarkan seorang anak yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun dia sakit dan meninggal. Mayatnya sudah dimandikan dan ditempatkan di ruang atas. Saat itu ada informasi kalau Petrus ada di Lydia, dekat Yope. Seorang diutus ke sana dan memohon Petrus untuk datang. Kisah Rasul 9 ayat 39 sampai 42 ini. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaiannya yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Komentar dalam buku Kisah Para Rasul halaman 112 mengatakan, Dorcas telah memberikan pelayanan yang besar kepada sidang, dan Allah melihat cocok untuk membawa dia pulang dari tanah musuh supaya kesanggupan dan ketenangannya dapat menjadi berkat kepada orang lain. Juga orang pernyataan kuasanya, pekerjaannya Kristus dapat dikuatkan. Jadi Dorcas dibangkitkan ada dua alasan. Pertama, karena dia telah memberikan pelayanan besar kepada gereja masa itu. Kedua, supaya kesanggupan dan ketenangannya bisa lebih lama dirasakan orang lain. Yang ke-10, Eutikus, Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Kematian Eutikus karena sebuah kecelakaan. Insiden terjadi ketika orang-orang percaya berkumpul dengan Paulus. Paulus akan berangkat. Jadi mereka berkumpul berbincang-bincang dan mendengar nasihat dari Paulus. Ini semacam perpisahan dengan Paulus. Kisah selengkapnya, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya, ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, ia sudah mati. Tapi Paulus turun ke bawah, ia merebahnya diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Dari 10 daftar orang-orang yang bangkit dari kematian, kita dapat melihat 4 diantaranya adalah anak tunggal. Mereka masih sangat muda, mati karena sakit. Sebenarnya, hampir semua mereka mati karena sakit, kecuali Yesus dan Eutikus. Yesus mati karena dianiaya, Eutikus mati karena kecelakaan. Dalam hal ini tidak penting apa yang menyebabkan kematian tersebut. Mereka semua dibangkitkan oleh Tuhan. Sebagai bukti autentik bahwa kematian telah ditaklukkan oleh Yesus. Karena itu, kita tidak perlu takut akan kematian, karena ada jaminan kebangkitan. Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan.
sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian 10 kebangkitan dari antara orang mati yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Apabila diberkati dengan channel ini, Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya, share, dan pilih ikon lonceng supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Amin.